Sesaat lagi Anda akan menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja. In association with Pernah mengandalkan pendapatan hanya dari kegiatan penggalian pasir, kini sektor pariwisata justru menjadi fokus utama warga desa wisata hijau Bilebante, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Di tengah pandemi COVID-19, warga desa Bilebante kian gencar mempromosikan paket ekowisata dan wellness tourism berbasis alam, guna memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mengetahui lebih dalam sektor penggerak perekonomian warga di desa yang telah mengantongi sertifikat bersih, sehat, aman dan ramah lingkungan atau CHSE dari Dinas Pariwisata Provinsi NTB tahun 2021 ini. Desa Wisata Hijau Bilebante terletak di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Perjalanan menuju ke Desa Wisata Hijau Bilebante yang berjarak 24 km dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid dapat ditempuh dengan berkendara selama 37 menit. Sementara jika berkendara dari Kota Mataram yang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berjarak 16 km bisa ditempuh selama 18 menit saja. Bersepeda menjadi pilihan saya untuk berpindah dari satu destinasi ke destinasi lain yang ditawarkan di desa yang telah dinobatkan sebagai desa wisata berkelanjutan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini. Keberadaan Pura Lingsar Kelot yang dibangun pada tahun 1711 silam, serta rumah-rumah bernuansa adat Bali ini melengkapi ragam destinasi yang ditawarkan di sini. Saat ini saya berada di Pura Lingsar Kelot, pura tertua di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pura ini berada di Desa Wisata Bilebante yang dulunya merupakan lokasi penambangan pasir yang kini telah berubah menjadi desa wisata dengan ragam kegiatan menarik dan masyarakatnya memiliki ragam kegiatan ekonomi yang inovatif untuk bertahan selama pandemi. Pandemi mengubah banyak hal, namun berhasil memompa kreativitas warga desa Bilebante untuk tidak lagi hanya mengandalkan sektor pariwisata yang masih lesu. Desa Wisata Hijau Bilebante ini sangat ramai, jadi ada homestay-nya, kemudian lembah gardena, pasar pancingan, cooking class, kebun herbal, itu pengunjungnya sangat ramai sekali. Kalau per bulan itu nyampe dengan 2.000 pengunjung. Nah setelah pandemi, yaitu nyaris memang mati total nih ketika pandemi set. Tapi di bulan Juni-Juli ketika beberapa bulan pandemi kami berinovasi, salah satunya dengan membuat ini jamu herbal. Salah satunya yang paling dikenal adalah lemon grass tea. Kunjungan ke kebun herbal dengan lebih dari 200 koleksi tanaman obat menjadi kegiatan edukasi yang saya ikuti untuk menambah wawasan mengenai beragam pilihan obat alami yang berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Saya juga diajarkan cara membuat lemongrass tea berbahan dasar tanaman serai yang dicampur dengan jahe, secang, kunyit, gula pasir, dan gula aren. Produk jamu rumahan lemongrass tea seharga Rp25.000 per kemasan ukuran 200 gram ini dalam sebulan tak kurang dari 400 kemasan lemongrass tea bisa terjual dengan omset Rp10 juta per bulan. Penjualannya terus meningkat hingga 15% selama pandemi dan telah merambah hingga ke mancanegara. Seger banget. Ini rasa serainya sangat berasa dan hebatnya penjualan produk ini bisa merambah hingga ke luar negeri hingga ke Jerman. Nah, dengan membeli produk ini kita sama dengan membantu perekonomian masyarakat di desa ini. Warga juga memproduksi camilan tortilla atau keripik dari bahan singkong, kolang-kaling hingga jagung. Pembuatannya juga bisa memakan waktu seharian mulai dari merebus, menggiling hingga menjemur dan menggoreng. Dari penjualan tortilla seharga Rp25.000 per stoples,
bisa diperoleh hasil 24 juta rupiah per bulannya. Ya, penjualan tortilla pun tak hanya di sekitar Lombok, namun telah merambah luar daerah Lombok secara langsung maupun daring. Penjualan secara daring membantu memperluas jangkauan pemasaran. Inovasi pengemasan yang lebih ekonomis membuat penjualan tortilla meningkat hingga mencapai 3,6 juta rupiah per bulan. Ayo beli kreatif lokal. Selain bangga buatan Indonesia, Anda juga berkontribusi membantu ekonomi masyarakat. Di tengah pandemik itu saya coba berinovasi berkali-kali, akhirnya menemukan komposisi yang pas, jadi membuat lemongrass tea instan. Yang kedua adalah keripik kolang-kaling ya, karena banyaknya sumber bahan baku, terus murahnya singkong. Selamat datang, sebelum masuk Pak cek suhu. Terdapat sekitar 20 homestay yang disediakan di rumah-rumah warga dengan harga bervariasi, mulai dari Rp175.000 hingga Rp225.000 per malamnya. Penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan sebagai langkah persiapan menyambut kedatangan wisatawan. Persiapan untuk menerima kunjungan wisatawan terus dilakukan kelompok kesenian di Desa Bilebante. Lihat saja bagaimana para penari ini terus melatih gerakan tarian Puspanjali mereka. Agar nantinya saat pertunjukan untuk menyambut kedatangan tamu kembali digelar, mereka tetap bisa menampilkan tarian yang memukau. Begitu pula dengan para pemusik balai ganjur yang kerap tampil di hadapan para wisatawan saat berkunjung ke Desa Wisata Hijau Bilebante. Saya beruntung bisa menyaksikan kegiatan mereka ini. Terasa seperti pertunjukan sesungguhnya. Kelas belajar memasak menu khas Lombok Tengah, ayam merakat menjadi kegiatan terakhir yang saya jalani di Desa Wisata Hijau Bilebante. Proses memasak ayam merakat yang berbahan utama ayam kampung yang terlebih dulu dibakar tidak terlalu rumit. Menu ini ternyata punya makna spesial dalam adat warga Lombok Tengah karena merupakan sajian khusus untuk jamuan kedatangan pengantin. Menikmati pemandangan sambil makan ayam merakat khas Lombok Tengah ini memang tidak ada duanya. Di mana lagi sih kita bisa duduk-duduk di tepi sawah seperti ini sambil makan kuliner yang lezat kalau nggak di Indonesia aja. Desa wisata ini siap menyambut Anda saat waktunya sudah tepat. Terima kasih Anda telah menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja. In association with